Oke, kita akan mulai bagian kedua daripada pelajaran ini yang judul serinya adalah Whom Say Ye That I Am? Menurut kamu, saya siapa? Kita mulai di Yesaya 56 ayat 6 dikatakan, anak-anak orang asing akan bergabung kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dan mengasihi the name of the Lord. Kita tahu name itu adalah yang tercatat di dahi 144.000 yang dimeteraikan. Dan kita tahu orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang memelihara hari Sabat, bukan cuma harinya, tetapi mereka holy, karena hari Sabat itu adalah tanda bahwa Tuhan yang sanctify. Dan orang-orang yang disanctify di Efesus 5 adalah orang-orang yang dibuat menjadi holy, glorious church without blemish, kan? Jadi pertanyaannya, apa the name of the Lord? Karena the name of the Lord itu yang tertulis di dahi 144.000 kan? Dan mereka memelihara hari Sabat. Dan hanya orang-orang yang holy, karena disanctify oleh the Lord God, yang the only begotten Son-nya adalah Jesus Christ, hanya mereka lah yang bisa memelihara hari Sabat kan? Jadi kita ke Proverbs, Amsal 30 ayat 4. Di ayat ini ditanyakan, pertanyaan ini menanyakan siapa namanya dari yang menciptakan. Tuhan menanyakan siapa namanya yang establish all the ends of the earth. Siapa namanya? Lalu ditanya lagi, siapa nama anaknya? Artinya namanya yang menciptakan segala-galanya, ada anaknya dan siapa namanya. Nah kita tahu Musa waktu di Bukit Sinai, dia minta kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya kan. Dan kemuliaannya yang ditunjukkan adalah all my goodness, gracious, mercy, the name of the Lord. The name of the Lord ini adalah nama yang tertulis di dahi 144.000 yang disanctify. Dan Musa juga waktu dia dikirim untuk kembali ke Mesir, untuk memanggil umat Tuhan keluar, dia tanya kepada Tuhan, waktu mereka tanya kepada saya nanti, saya bilang siapa namanya yang mengirim saya ke sini kan? Siapa namanya? Jadi saya mau jawab kepada mereka, dan apa jawabannya waktu mereka tanya siapa namanya yang mengirim saya ke sini. Jadi kita mau cari tahu siapa namanya sekarang, baik? Di Keluaran 3 ayat 14, lalu Tuhan bilang kepada Musa, namanya adalah I am that I am. Jadi bilang kepada mereka yang kirim kamu ke Mesir, I am. Nah kata I am ini Ibraninya ialah 1961, yaitu Hayah. Artinya yang kirim kamu ke Mesir namanya Hayah. Hayah ini H1961. Sementara di Keluaran 20 ayat 11, kita tahu itu hukum hari Sabat, dikatakan karena dalam 6 hari the Lord made heaven and earth. Nah, yang menciptakan dalam 6 hari adalah the Lord. Dan Keluaran 6 ayat 3 sama arti daripada the Lord, tapi sekarang menggunakan my name Jehovah. Artinya Jehovah di Keluaran 6 ayat 3 sama artinya dengan Keluaran 20 ayat 11, yaitu the Lord. Dan the Lord dan Jehovah, dia punya Ibrani H368, yaitu Yehovah. Tetapi Yehovah ini diperoleh dari Ibrani berapa? H1961. Dan H1961 itu adalah apa? I am. Artinya yang mengirim Musa namanya I am. Atau the Lord, atau Yehovah, atau Hayah. Inilah namanya. Jadi siapa ini yang kirim Musa? Persisnya siapa yang kirim Musa, betul? Well, jawabannya sekali lagi, Hayah atau Jehovah. Oke, mari kita lihat. Kapan kata I am digunakan di Alkitab selain yang kita sudah baca? Ingat Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, dia bilang apa? Sesungguhnya aku katakan kepadamu, dan ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Sebelum ada Abraham, I am. Bukankah I am ini Hayah, yaitu Jehovah? Artinya Tuhan Yesus punya nama apa? Jehovah.
Bukankah itu namanya Bapa? Iya. Tapi Tuhan Yesus bilang, I am. Dan dia adalah Jehovah atau Hayah, betul? Jadi yang kirim Musa siapa? Tuhan Yesus. Hayah, Jehovah, I am. Nah, kenapa Tuhan Yesus namanya Jehovah? Kita lihat di Ibrani 1 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yesus menjadi lebih tinggi daripada malaikat, tentu saja setelah jadi manusia. Sekarang dia diangkat lebih tinggi dari malaikat. Dan Tuhan Yesus melalui warisan, artinya dia melalui warisan artinya anaknya, melalui warisan dia memperoleh nama yang lebih excellent daripada malaikat-malaikat. Dan namanya apa? I am. Itu nama Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus itu dia terima melalui apa? Melalui warisan. Dan kita tahu, setiap anak menerima nama bapaknya kan. Selalu dia mengambil nama bapaknya kan. Jadi Tuhan Yesus namanya apa? Jehovah. Lalu ayat 59, mereka mau lempari dia dengan batu. Wow, ini sama dengan John 10:30 kan. Mereka mau lempari Tuhan Yesus dengan batu karena dia bilang, dia namanya I am. Bukankah I am itu Jehovah? Dia kan anaknya Yusuf. Dia bilang dia I am. Dia mau dilempari batu. Nah, kita lihat di Desire of Ages, kerinduan segala zaman dikatakan. Tuhan Yesus menjawab, dia bilang apa? Sesungguhnya aku katakan kepadamu, sebelum ada Abraham, I am. I am, yaitu siapa? Jehovah atau Hayah. Dan inilah yang menyebabkan mereka mau lempari Tuhan Yesus dengan batu. Mereka bilang, bukankah kamu lahir di Bethlehem? Kok kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham? Mereka bilang menghujat kan? Lalu di paragraf lanjutnya di Desire of Ages dikatakan, langsung semua orang berdiam. Silence fell upon the vast assembly. Lalu dikatakan, the name of God, nama yang berasal dari God, yang diucapkan, yang dijawab kepada Musa. Jadi waktu Musa tanya nama, the glory, namanya God yang diberikan sebagai jawaban kepada Musa mengekspresi atau mengekspres ide the eternal presence. Nah, eternal presence itu artinya sudah ada dari dulu kala namanya. Dan kita tahu namanya Jehovah itu Bapa selalu ada kan, tapi itu namanya anak juga. Lalu dia bilang apa? Had been claimed as his own. Dia bilang, itu saya punya nama. Atau itu saya punya nama juga. Artinya nama Jehovah, Hayah, Tuhan bilang, itu saya punya nama. Dan siapa saya? Guru dari Galilea. Siapa guru dari Galilea? Tuhan Yesus. Artinya nama Jehovah adalah namanya siapa? Tuhan Yesus. Makanya waktu dia bilang I am, Tuhan Yesus enggak hanya bilang bahwa saya sudah ada sebelum Abraham. Walaupun Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham, tapi dia enggak hanya bilang waktu dia bilang I am bahwa saya sudah ada sebelum Abraham. Yang dia bilang ialah itu nama saya. Karena nama saya itu artinya saya sudah ada sebelum ada yang diciptakan. Jadi nama I am itu artinya saya sudah ada sebelum ada yang diciptakan dan memang itu nama saya. Lalu kita ke paragraf berikut. Sekali lagi imam-imam ini dan guru-guru ini berseru against Tuhan Yesus sebagai penghujat. Karena dia telah klaim bahwa dia satu dengan God, dengan Jehovah. Dan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Sementara beberapa bulan kemudian dia bilang, berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, pekerjaan yang mana yang menyebabkan kamu mau melempari saya dengan batu kan? Dan mereka bilang apa? Nggak ada. Tetapi mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu karena Tuhan Yesus katanya menghujat karena dia bilang dia Jehovah sama dengan God. Nah, mereka nggak bilang dia the only true God. Yang mereka bilang karena dia satu dengan Jehovah. Sementara dia lahir di Bethlehem. Kita tahu orang tuanya. Di Yohanes 10:33 kan. Lalu dia bilang apa? Karena dia was dan sudah avowed himself to be. Dia bilang dia adalah the Son of God. Artinya
Tuhan Yesus punya nama Jehovah itu karena dia anaknya God. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya God, dia punya nama diberikan Bapaknya sebagai nama apa? Hayah atau Jehovah. Jadi kalau kita baca Jehovah di Alkitab, itu bisa ngomong tentang Bapa, itu bisa ngomong tentang anak. Artinya 144.000 yang kita udah belajar beberapa hari yang lalu memiliki nama siapa? Bapa yang ada juga namanya siapa? Anak di dahi mereka kan? Artinya yang sanctify siapa? Bapa melalui anak. Karena sanctify itu ialah menjadi holy, dan hanya orang yang holy bisa memelihara hari Sabat holy, sementara hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan yang sanctify, dan yang sanctify adalah Bapa melalui anak. Sehingga 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapa yang adalah nama anak. Kita lihat di Yesaya 9 ayat 6, For unto us a child is born. Jadi a child, bicara tentang a child, bicara tentang seorang anak pria. A son is given. Namanya siapa? The Mighty God. Wah, itu namanya Bapa. No, ini bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Lalu namanya The Everlasting Father. Bukankah itu nama Bapa? Iya. Tapi apakah itu namanya anak? Dan kenapa Tuhan Yesus punya nama sama dengan Bapa? Tuhan Yesus jawab tadi, karena dia benar-benar anaknya Bapa. Kita baca di Signs of Times, dikatakan apa? Jehovah, Hayah, adalah nama yang diberikan kepada Kristus. Kristus namanya apa? Jehovah. Lalu di Keluaran 23 ayat 21 dikatakan, My name, nama Bapa berada dalam Him. Nama Bapa berada dalam Him. Di ayat 22, dia bilang apa? Obey His voice. Artinya kalau obey His voice, obey voice Bapa melalui anak. Tuhan Yesus sebelum dia menutupi dia punya ministry di dunia, sebelum dia dipakukan di kayu salib, dia bilang apa? Saya sudah mengungkapkan namamu. Bagaimana dia ungkapkan namanya Bapa? Dengan menghidupkan karakter Bapa, makanya dia jawab kepada Philip, lihat saya, lihat Bapa. Kenal saya, kenal Bapa. Kenal Jehovah, kenal anaknya. Anaknya namanya Jehovah. Artinya saya sudah mengungkapkan karakter Bapakku di dalam karakterku. 17:26, saya telah declare kepada mereka namamu. Nah, John 18 bilang apa? Bapa nggak pernah kelihatan oleh siapapun yang mortal. The only begotten Son, Tuhan Yesus, telah declare Bapa. Dan cara declare-nya apa? Mengungkapkan namanya Bapa atau karakternya Bapa. Dan nama Tuhan Yesus yang adalah Jehovah adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Jadi untuk saya menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God, saya harus menyangkal nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus dan saya bilang dia bukan Jehovah. Karena nama Jehovah itu yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah kenyataan bahwa dia adalah anaknya. Yang menolak bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, mereka harus menolak untuk mengatakan bahwa oh Tuhan Yesus tidak mengungkapkan namanya Bapa, nggak bisa. Dia nggak declare namanya Bapa. Karena yang declare namanya Bapa adalah yang namanya sama dengan namanya Bapa. Dan hanya dengan demikianlah dia bisa bilang saya telah mengungkapkan nama Bapa saya melalui nama saya atau karakter saya. Dan itulah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Oke, sekarang di kerinduan segala zaman, dengan Tuhan Yesus datang berdiam dengan manusia di dunia, Tuhan Yesus mau mengungkapkan Bapa kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat. Artinya malaikat-malaikat pun benefit daripada Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Tuhan Yesus adalah the Word of God. Tuhan Yesus adalah firman-Nya Bapa. Nah sekarang saya tanya, kalau dia datang untuk mengungkapkan Bapa dan dia namanya firman-Nya Bapa, sementara firman keluar dari the heart atau the mind, artinya Tuhan Yesus
membuat pikiran Bapa kedengaran. God's thought made audible waktu Tuhan Yesus mengungkapkan karakternya, yaitu karakter Bapa. Artinya Tuhan Yesus mengungkapkan isi hati Bapanya 100%. Makanya dia namanya the Word of God. Karena isi pikiran Bapa diungkapkan dalam perkataan-perkataan dan kehidupan anaknya. Itu sebabnya dia bilang, I have declared unto them. Saya sudah mengungkapkan kepada mereka karaktermu, isi hatimu, isi mindmu, spiritmu. Dan hanya anak yang bisa mengungkapkan Bapanya karena anak memiliki nama Bapa atau karakter Bapa. Dan sementara kita sedang belajar tentang sanctification dengan hari Sabat, dan yang sanctify adalah the Lord, apa yang dikatakan di Markus 2 ayat 28? The Son of Man, Tuhan Yesus, is Lord, dan dia adalah Lord of the Sabbath. Artinya yang sanctify manusia siapa? Anak. Semua yang Bapa lakukan melalui anaknya. Nah, apa hubungannya dengan overcomer? Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, dia yang menang akan saya tulis nama Bapakku. Bukankah ini Wahyu 14 ayat 1? Di dahi 144.000 ditulis nama Bapa. Lalu dibilang apa? Saya akan tulis my new name. Tuhan Yesus punya nama ditulis juga. Bukankah nama anak sama dengan nama Bapa? Tetapi kalau dia apa? Kalau dia menang. Siapa yang menang yang akan tertulis di dahi mereka atau karakter mereka? Jehovah. Hayah. 1 Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, dia yang menang. Siapa yang menang? Dia yang percaya bahwa Jesus is the Son of God. Artinya kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus adalah anaknya God, saya nggak akan memiliki karakter Bapa yang dilambangkan oleh ditulis namanya di dahi, sehingga saya nggak bisa jadi 144.000 yang adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena saya tidak tertulis di dahi saya nama Bapa, yaitu nama anaknya. Karena saya tolak anaknya, otomatis tidak tertulis nama Bapa di dahi mereka. Jadi nama itu sangat penting, karena nama itu mewakili Bapanya. Sementara dia adalah wakilnya Bapa yang memiliki namanya Bapa. Kita tahu the everlasting gospel adalah Injil yang dikabarkan dan bilang apa? Worship God. Dan untuk worship God ialah saya harus tahu siapa God dan anaknya, karena kita worship God melalui anaknya, yaitu the only begotten Son of God. Dan untuk worship God, saya harus tahu siapa God yang sanctify saya, sehingga saya menjadi holy, dan hanya orang yang holy yang bisa memelihara kekudusan hari Sabat. Dan hari Sabat adalah tanda atau meterai, di mana di 144.000 punya dahi tertulis nama Bapa yang adalah nama anak. Artinya, nggak bisa saya tolak nama Tuhan Yesus, atau nggak bisa saya tolak Tuhan Yesus sebagai anaknya God, lalu saya menerima everlasting gospel. Karena saya harus worship God yang sanctify saya, yang membuat saya holy, yang membuat saya memelihara hari Sabat, yang adalah tanda atau meterai yang ditulis di dahi, yang mana ditulis adalah nama Bapa yang adalah nama anak. Dan apa yang dibilang di situ? Fear God, worship God yang menciptakan. Keluaran 20 ayat 11, dalam 6 hari the Lord menciptakan. Kita tahu siapa yang menciptakan. Efesus 3 ayat 9. Jehovah menciptakan melalui anaknya yang namanya Jehovah. Di Efesus 3 ayat 9. Artinya di Matius 24 ayat 14, Injil ini, nah sekali lagi, apa Injil? Worship God. Dan worship God adalah worship Bapa melalui anak. Dan anak adalah the only begotten Son. Dan the only begotten Son punya nama tulis di dahi, sebagaimana nama Bapa tertulis di dahi. Dan orang-orang yang menerima meterai memelihara hari Sabat, karena hari Sabat adalah meterai atau tanda bahwa Tuhan yang membuat mereka holy,
sehingga mereka memelihara hari Sabat. Dan Injil ini akan dikabarkan ke seluruh dunia, barulah tutup pintu. Jadi tutup pintu itu menunggu umat Tuhan. Kalau nggak ada umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran ini, pintu nggak bisa ketutup, karena tertutupnya pintu itu tergantung dengan pekabaran ini dikabarkan ke seluruh dunia. Dengan pengertian ini, make sure kita mengenal siapa God dan anaknya yang sanctify kita, yang membuat kita holy agar kita bisa memelihara kekudusan hari Sabat, sehingga kita menerima meterai, karena hari Sabat lah tanda atau meterai yang akan menjadi karakter kita, dan orang-orang yang tertulis di dahi mereka, nama Bapa yang Allah, nama Anak, adalah 144.000 yang akan diselamatkan, yang mengabarkan this gospel of the kingdom. Ini buktinya bahwa kabaran ini sekarang sedang dikabarkan, karena inilah yang akan menutup sejarah dunia ini.